sepi yang tidak pernah bisa dijelaskan. Apakah kamu pernah merasa bahwa di tengah keramaian, jiwamu tetap sepi? Bahwa meski dikelilingi banyak orang, ada ruang kosong di dalam hatimu yang tak bisa diisi siapapun? Jika iya, maka berhentilah sejenak di sini. Jangan lewatkan, karena mungkin ini bukan sekadar video bagimu. Aku ingin mengajakmu masuk lebih dalam, mengajakmu duduk diam, menyimak dengan hati. Karena jika kamu sampai di sini, itu bukan kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar yang membawamu. Ada panggilan yang mengarahkan langkahmu, dan hari ini, jiwamu sudah siap untuk mendengarnya. Sebelum kita mulai lebih jauh, aku ingin berterima kasih padamu. Terima kasih telah memberi waktu untuk berada di ruang ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan, walaupun mungkin dunia di luar begitu bising dan penuh gangguan. Kehadiranmu di sini berarti banyak. Karena tanpa kamu, pesan ini tidak akan menemukan rumahnya. Maka izinkan aku bertanya, apakah kamu siap membuka pintu batinmu? Apakah kamu berani melihat ke dalam, bahkan pada sisi yang mungkin menyakitkan? Jika iya, tetaplah bersama kami sampai akhir. Karena setiap kata yang lahir di sini bukan sekadar suara, tapi cermin bagi perjalananmu sendiri. Sekarang, mari kita masuk pada rahasia pertama. Rahasia yang mungkin selama ini kamu rasakan, tapi sulit dijelaskan kepada siapapun. Rahasia tentang sepi yang tidak bisa dipahami banyak orang. Orang-orang terpilih seringkali membawa kesepian yang asing. Kesepian yang tidak lahir karena mereka dijauhi. Tidak juga karena mereka tidak mampu berhubungan dengan orang lain. Tetapi karena jalan hidup mereka memang berbeda. Seperti seseorang yang berjalan di hutan lebat, di jalur yang jarang dilewati. Mereka mendengar suara-suara burung, angin, dan daun, tapi langkah mereka tetap sunyi. Tidak ada yang bisa menemani, karena jalannya hanya cukup untuk satu orang. Mungkin kamu merasakan hal itu. Kamu mencoba berbagi, tapi tidak semua orang mengerti. Kamu mencoba dekat, tapi selalu ada jarak tak terlihat. Kamu tersenyum, kamu tertawa, kamu hidup di tengah banyak orang. Tapi hatimu selalu kembali pada ruang sepi. Apakah ini kutukan? Apakah ini hukuman? Tidak, sepi itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih tinggi. Bahwa kamu tidak ditakdirkan untuk ramai bersama banyak orang, tetapi untuk hening bersama dirimu sendiri. Chosen One pernah berbisik, sepi adalah guru yang tidak berbicara. Ia hanya menatapmu, menunggu sampai kamu benar-benar berani duduk bersamanya. Mungkin selama ini kamu berusaha menghindari sepi. Kamu mengisinya dengan hiburan, dengan obrolan, dengan sibuk yang tidak ada habisnya. Tetapi semakin kamu melawan, semakin ia datang. Semakin kamu berlari, semakin ia menunggu di ujung jalan. Dan akhirnya, kamu harus bertanya pada dirimu sendiri, untuk apa kesepian ini hadir dalam hidupku? Di titik itu, kamu akan mulai menyadari sesuatu. Bahwa kesepianmu bukanlah musuh. Kesepianmu adalah pintu. Pintu menuju pemahaman yang tidak semua orang bisa capai. Mari aku ceritakan sesuatu. Ada orang yang selalu mencari kebersamaan. Ia takut sekali sendirian. Ia masuk ke setiap pertemanan, ia terikat pada setiap hubungan, ia sibuk tanpa henti. Tapi semakin ia mencari ramai, semakin hatinya merasa kosong. Karena yang hilang bukanlah orang lain, melainkan dirinya sendiri. Sekarang, coba tanyakan pada dirimu. Bukankah ada kalanya kamu merasa begitu? Bahwa kehadiran orang lain hanya menutupi kesunyianmu, bukan menyembuhkannya. Bahwa setelah tawa mereda, setelah percakapan selesai, kamu tetap kembali pada sepi yang sama. Jika iya, jangan takut. Itu artinya kamu sedang dipanggil untuk masuk lebih dalam pada dirimu sendiri. Karena hanya orang-orang terpilih yang bisa menanggung sepi seperti ini. Tidak semua orang sanggup, tidak semua orang berani. Kesepian orang terpilih adalah seperti gua yang gelap. Saat pertama kali memasukinya, kamu ketakutan. Kamu merasa terjebak, kamu merasa sendirian, kamu merasa tidak ada jalan keluar. Tapi semakin kamu duduk di dalamnya, semakin matamu mulai terbiasa. Perlahan kamu mulai melihat cahaya kecil. Dan cahaya itu selalu ada, hanya saja tidak terlihat di awal. Begitulah sepi bekerja. Ia bukan untuk menghancurkanmu, ia untuk melahirkanmu kembali. Mungkin inilah mengapa hidupmu terasa berbeda. Mengapa temanmu tidak banyak, mengapa cintamu sering tak dipahami. Mengapa langkahmu terasa asing bagi dunia. Itu karena kamu tidak sedang hidup untuk sekadar ramai. Kamu sedang dipisahkan,
agar jiwamu bisa mendengar hal-hal yang tidak semua orang bisa dengar. Chosen One tersenyum, lalu berkata, sepi itu hadiah, bukan penjara. Karena hanya dalam sepi, suara Tuhan bisa terdengar. Sekarang aku ingin mengajakmu berhenti sejenak. Pejamkan matamu, tarik napas perlahan. Rasakan udara masuk, lalu keluar dengan tenang. Dengarkan bunyi kecil di sekitarmu. Mungkin jam berdetak, mungkin angin bergerak, mungkin tubuhmu sendiri bernapas. Itulah sepi yang sedang berbicara. Dan jika kamu berani menemuinya, kamu akan menemukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar rasa hampa. Karena sesungguhnya, sepi adalah rumahmu. Dan hanya orang-orang terpilih yang berani pulang ke rumah itu. Jadi, jika kamu ada di sini, jangan ragukan lagi. Kamu tidak kebetulan menonton ini. Kamu sedang dipanggil. Kamu sedang dibawa. Dan sekarang, jiwamu sudah siap untuk melihat sisi lain dari dirimu yang mungkin selama ini kamu abaikan. Tetaplah bersama kami, karena di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam lagi. Tentang mengapa orang terpilih seringkali hidup tanpa banyak teman, dan mengapa itu bukan kelemahan, melainkan perlindungan yang jarang dimengerti. Tanpa teman, karena jiwa terlalu aneh untuk dipahami. Apakah kamu masih bersamaku sampai di sini? Jika iya, aku ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena kamu tidak hanya menonton sekilas, lalu pergi. Terima kasih karena kamu bertahan, membuka hati, dan membiarkan kata-kata ini masuk ke dalam dirimu. Itu tanda bahwa jiwamu memang sudah siap menerima pesan ini. Dan sekali lagi aku ingin mengingatkanmu, kamu tidak sedang kebetulan menonton. Tidak ada yang kebetulan dalam perjalanan jiwa. Jika kamu ada di sini, itu karena ada sesuatu di dalam dirimu yang memanggil. Ada bagian dari hatimu yang merindukan jawaban. Dan hari ini, ia sedang mendapatkannya. Mari kita melangkah lebih dalam. Di bagian sebelumnya, kita berbicara tentang sepi yang tidak bisa dijelaskan. Sekarang, kita akan menyentuh rahasia berikutnya. Rahasia yang mungkin lebih terasa pedih. Tentang mengapa orang-orang terpilih sering hidup tanpa banyak teman. Apakah kamu pernah merasa sulit benar-benar terhubung dengan orang lain? Mungkin kamu mengenal banyak orang, tapi hatimu tetap terasa asing. Mungkin kamu bisa bercakap, bisa tertawa, bisa berbagi momen. Tapi ada lapisan dalam dirimu yang tetap tidak tersentuh. Itulah tanda yang dimiliki jiwa terpilih. Mereka tidak bisa sembarangan terhubung. Karena frekuensi jiwa mereka berjalan di nada yang berbeda. Dan tidak semua orang mampu mendengar nada itu. Coba bayangkan sebuah alat musik kuno yang hanya bisa dimainkan dengan kunci tertentu. Jika salah memetik, bunyinya sumbang. Jika tidak paham cara memainkannya, alat itu dianggap aneh, bahkan mungkin dianggap rusak. Padahal ia tidak rusak, ia hanya menunggu orang yang benar-benar tahu cara menyentuhnya. Begitulah jiwa orang terpilih. Mereka tidak rusak, mereka hanya menunggu jiwa yang bisa menyentuh nada mereka. Mungkin kamu pernah merasakan ini. Ketika kamu mencoba berbicara dari kedalaman hatimu, orang-orang menertawakanmu. Ketika kamu mencoba serius dengan pemikiranmu, orang-orang menyebutmu terlalu berat. Ketika kamu mencoba jujur dengan apa yang kamu rasakan, orang-orang justru salah paham. Akhirnya kamu memilih diam, menyimpan semuanya di dalam, dan berjalan sendirian. Apakah itu salahmu? Tidak, itu bukan salah siapapun. Itu hanya tanda bahwa jiwamu memang sedang dijauhkan dari keramaian, agar tidak salah jalan. Agar tidak sembarangan memberi hatimu kepada orang yang hanya akan menyia-nyiakannya. Chosen One pernah berkata, kadang Tuhan melindungi kita dengan cara menjauhkan kita dari orang yang kita inginkan. Karena tidak semua yang kita inginkan baik bagi jiwa kita. Mungkin kamu pernah kecewa karena kehilangan teman. Mungkin kamu merasa dikhianati. Mungkin kamu merasa ditinggalkan tanpa alasan. Dan sakit itu masih kamu simpan sampai sekarang. Tapi coba lihat dari sisi lain. Bukankah setelah kehilangan itu, kamu jadi lebih mengenal dirimu? Bukankah setelah orang-orang itu pergi, kamu justru menemukan kekuatan yang tidak pernah kamu kira ada dalam dirimu? Bukankah sepi yang mereka tinggalkan, justru membuatmu semakin dekat dengan suara hatimu sendiri? Itulah perlindungan yang sering tidak kita sadari. Teman yang pergi bukan selalu karena mereka jahat. Kadang mereka pergi karena memang tidak lagi sejalan. Kadang mereka pergi karena memang tidak bisa menanggung kedalamanmu. Dan kadang, mereka pergi karena memang bukan bagian dari jalanmu yang berikutnya. Aku tahu, rasanya sakit. Aku tahu, rasanya seolah-olah ada lubang yang tidak bisa ditutup lagi.
Tapi aku juga tahu, itu adalah ruang kosong yang memang harus ada. Ruang kosong yang sedang disiapkan, agar jiwa lain yang tepat suatu hari bisa hadir di sana. Sekarang aku ingin mengajakmu berhenti sejenak. Tarik napas perlahan, hembuskan dengan tenang. Rasakan tubuhmu duduk di sini, di saat ini. Apakah kamu bisa merasakan, bahwa meskipun tidak ada banyak orang di sampingmu, kamu tetap tidak benar-benar sendirian? Ada sesuatu yang selalu menemanimu. Ada yang diam-diam menjagamu, dan ada yang selalu menguatkanmu, bahkan ketika tidak ada manusia pun yang memahami. Mungkin kamu pernah mendengar kalimat ini, lebih baik sendiri daripada bersama orang yang salah. Kalimat itu sederhana, tapi mengandung kebenaran yang dalam. Karena orang yang salah tidak hanya akan melukai, tapi juga bisa mengubahmu menjadi seseorang yang bukan dirimu. Orang terpilih tidak bisa sembarangan punya teman. Bukan karena sombong, bukan karena menutup diri, tetapi karena jiwa mereka hanya bisa benar-benar nyambung dengan sedikit jiwa yang tulus. Satu sahabat sejati lebih berarti daripada 100 orang yang hanya datang saat senang. Chosen One pernah berkata, jiwa yang benar-benar selaras denganmu tidak perlu kau kejar. Ia akan datang sendiri, pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dengan cara yang tidak pernah kau duga. Jadi jika hari ini kamu merasa sendiri, jangan putus asa. Kesendirianmu bukan tanda bahwa kamu tidak pantas punya teman. Kesendirianmu adalah tanda bahwa kamu sedang dijaga, agar hanya jiwa-jiwa tertentu yang benar-benar bisa masuk dalam hidupmu. Sekarang coba tanyakan pada dirimu, apakah benar kamu tidak punya teman? Ataukah sebenarnya kamu hanya sedang disaring? Agar nanti, ketika waktunya tiba, hanya jiwa yang murni yang benar-benar tinggal di sampingmu. Aku ingin kamu percaya satu hal. Kesendirian ini tidak akan sia-sia. Kehilangan yang kamu alami tidak akan sia-sia. Semua itu sedang membentuk dirimu menjadi lebih kuat, lebih dalam, lebih siap untuk pertemuan yang sesungguhnya. Mungkin butuh waktu, mungkin butuh kesabaran panjang, tapi setiap kesepian yang kamu jalani adalah batu pijakan menuju pertemuan itu. Dan ketika saatnya tiba, kamu akan mengerti bahwa semua luka karena kehilangan teman, semua air mata karena merasa sendirian, semua malam panjang penuh hening, ternyata adalah bagian dari rencana yang sempurna. Sekarang, aku ingin kamu tetap bersamaku. Karena perjalanan ini belum selesai. Kita baru saja melewati rahasia kedua. Masih ada rahasia lain yang lebih dalam, lebih sulit diterima, tetapi juga lebih membebaskan. Rahasia tentang mengapa orang-orang terpilih seringkali sulit dicintai. Bukan karena mereka tidak pantas dicintai, tetapi karena mereka adalah cermin. Dan tidak semua orang berani bercermin pada dirinya sendiri. Tetaplah di sini, karena di bagian berikutnya, kita akan menyelami kebenaran itu bersama. Sulit dicintai, karena jiwa mereka cermin. Jika kamu masih berada di sini, mendengarkan dengan hatimu, aku ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena kamu tidak menyerah di tengah jalan. Terima kasih karena kamu tetap setia menempuh perjalanan batin ini, meski kata-kata yang terdengar mungkin menyingkap sesuatu yang membuatmu tidak nyaman. Itu tanda bahwa jiwamu berani. Dan keberanian seperti inilah yang hanya dimiliki oleh orang-orang terpilih. Sekali lagi aku ingin mengingatkanmu, kehadiranmu di sini bukan kebetulan. Video ini bukan sekadar hiburan yang lewat di layar kecilmu. Ia adalah pesan, dan pesan selalu menemukan penerimanya di waktu yang tepat. Jika kamu menerima ini sekarang, berarti waktumu sudah tiba. Mari kita masuk ke rahasia ketiga. Rahasia yang paling berat, tetapi juga paling membebaskan. Rahasia mengapa orang-orang terpilih sering dianggap sulit dicintai. Pernahkah kamu mendengar kalimat, cinta orang tertentu terlalu dalam untuk ditanggung oleh hati yang dangkal? Mungkin itu terdengar indah, tapi juga menyakitkan. Karena pada kenyataannya, banyak jiwa yang datang, menyentuh, bahkan mencoba mendekat. Namun pada akhirnya pergi, bukan karena mereka membenci, tetapi karena mereka tidak sanggup menanggung cermin yang ditawarkan oleh jiwa terpilih. Orang-orang terpilih seringkali menjadi seperti cermin. Setiap orang yang mendekat, setiap orang yang mencoba mencintai, akan melihat dirinya sendiri dalam pantulan itu. Jika orang itu penuh luka, luka itu akan terlihat. Jika orang itu penuh ketakutan, ketakutannya akan terkuak. Jika orang itu penuh kepalsuan, topengnya akan jatuh. Dan tidak semua orang siap melihat dirinya begitu telanjang. Tidak semua orang siap berhadapan dengan bayangan yang mereka sembunyikan selama ini. Maka mereka mundur, mereka lari, mereka berkata,
kamu terlalu sulit dicintai. Padahal sesungguhnya, yang sulit bukanlah mencintaimu. Yang sulit adalah berani jujur pada diri mereka sendiri. Karena mencintai orang terpilih berarti harus mencintai tanpa topeng. Mencintai dengan ketelanjangan jiwa, mencintai dengan kejujuran yang tak bisa ditawar. Mungkin kamu pernah merasakan itu. Seseorang datang dengan penuh semangat. Namun ketika mereka menyadari bahwa cintamu begitu jujur, mereka goyah. Ketika mereka tahu bahwa kasihmu begitu dalam, mereka takut tenggelam. Ketika mereka sadar bahwa hatimu tidak bisa dipenuhi oleh permainan, mereka merasa terancam. Maka kamu ditinggalkan, maka kamu disalahpahami, maka kamu dicap sulit dicintai. Tapi apakah benar begitu? Apakah benar kamu sulit dicintai? Atau justru kamu terlalu murni, terlalu jujur, terlalu apa adanya, sehingga banyak orang belum siap mencintaimu dengan cara yang sepadan? Chosen One pernah berkata, cinta orang terpilih itu seperti air jernih. Ia tidak bisa diminum oleh hati yang masih suka kotor. Ia akan menyingkapkan rasa pahit yang disembunyikan. Dan itu membuat banyak orang mundur. Cinta orang terpilih tidak bisa dangkal. Ia tidak bisa hanya sebatas kata manis. Ia tidak bisa hanya sebatas pelukan hangat tanpa makna. Cinta orang terpilih selalu menuntut kejujuran. Karena cinta itu bukan sekadar ingin memiliki, tetapi ingin menyembuhkan. Apakah kamu pernah merasakan bahwa cintamu sering kali dianggap terlalu berat? Bahwa orang-orang berkata kamu menuntut terlalu banyak, padahal yang kamu minta hanyalah ketulusan. Bahwa mereka merasa tidak sanggup bersamamu, padahal yang kamu berikan hanyalah kejujuran hati. Jika iya, jangan salahkan dirimu. Itu bukan kelemahanmu, itu bukan karena kamu terlalu sulit. Itu karena cintamu terlalu nyata, dan tidak semua orang siap menerima kenyataan. Bayangkan sebuah cermin besar yang jernih. Ketika seseorang berdiri di depannya, ia akan melihat segala sesuatu yang ada dalam dirinya, tanpa filter, tanpa hiasan. Jika ia siap, cermin itu akan membantu. Tapi jika ia tidak siap, cermin itu akan membuatnya marah, takut, atau bahkan lari. Begitulah dirimu, begitulah jiwa terpilih. Kehadiranmu menyingkapkan siapa mereka sebenarnya. Dan karena itulah kamu sering dianggap sulit dicintai. Tapi dengarkan ini baik-baik, kesulitan itu bukan berarti kamu tidak layak. Justru itu adalah tanda bahwa cintamu begitu berharga, bahwa cintamu bukan untuk sembarang jiwa, bahwa cintamu hanya untuk mereka yang benar-benar berani, yang benar-benar siap. Chosen One tersenyum dan berkata, cinta orang terpilih bukan untuk semua orang. Tapi ketika ia bertemu dengan jiwa yang tepat, cinta itu akan menjadi obat. Ia akan menyembuhkan luka, bukan lagi melukai. Jadi, jika hari ini kamu merasa sulit dicintai, jangan patah semangat, jangan merasa dirimu kurang, jangan menganggap bahwa cintamu adalah beban. Cintamu adalah anugerah, dan anugerah tidak bisa sembarangan diberikan. Ia hanya akan sampai kepada jiwa yang siap menerimanya. Sekarang aku ingin mengajakmu merenung sebentar. Apakah benar kamu sulit dicintai? Ataukah sebenarnya kamu sedang dijaga? Dijaga agar cintamu tidak salah alamat. Dijaga agar cintamu tidak terbuang sia-sia. Dijaga agar cintamu hanya diberikan kepada jiwa yang akan menghargainya. Tarik napas perlahan, lalu hembuskan. Bayangkan semua luka karena ditinggalkan, semua air mata karena salah dimengerti, semua rasa sakit karena dianggap terlalu berat. Biarkan itu perlahan larut bersama hembusan nafasmu. Rasakan bahwa beban itu sedang dilepaskan. Bahwa kamu tidak lagi harus membuktikan apapun. Bahwa kamu hanya perlu tetap menjadi dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, jiwa yang tepat akan datang. Tidak perlu dicari, tidak perlu dipaksa, tidak perlu dikejar. Ia akan datang dengan sendirinya. Karena cahaya selalu menemukan cahaya. Dan ketika saat itu tiba, kamu akan mengerti bahwa semua kesepian, semua kehilangan, semua rasa sulit dicintai, ternyata hanyalah jalan panjang menuju pertemuan yang sesungguhnya. Pertemuan yang tidak hanya menyatukan dua tubuh, tetapi menyatukan dua jiwa. Sekarang aku ingin kamu tetap bersamaku. Karena perjalanan ini belum benar-benar selesai. Di bagian berikutnya, kita akan masuk pada kesimpulan. Sebuah jembatan yang akan merangkum semua rahasia ini. Agar kamu bisa melihat gambaran utuh tentang siapa dirimu. Dan mengapa jalan sunyi ini bukan kutukan, melainkan panggilan. Tetaplah di sini, karena setelah ini, kita akan menutup perjalanan dengan pemahaman yang bisa mengubah cara kamu melihat hidupmu sendiri.
Hidup sebagai orang terpilih sering kali tampak seperti sebuah anugerah dari luar, tetapi bagi yang menjalaninya, ia lebih menyerupai sebuah beban sunyi yang tidak mudah dijelaskan dengan kata-kata. Mereka yang disebut terpilih tidak selalu mendapatkan kemudahan dalam hidup, justru sebaliknya, jalan mereka sering kali lebih sulit, lebih penuh luka, lebih sunyi, dan lebih panjang. Dan disinilah letak dari rahasia gelap yang jarang sekali dibicarakan, bahwa di balik cahaya yang mereka bawa, selalu ada bayangan yang mereka tanggung. Sepi bukanlah sekadar keadaan tanpa orang lain, melainkan sebuah ruang batin yang terasa kosong meski dikelilingi keramaian. Orang-orang terpilih sering merasakan hal ini. Mereka bisa hadir di tengah pesta, duduk di antara keluarga, bahkan tertawa di hadapan sahabat, tetapi jauh di dalam hatinya, mereka tetap merasa sendirian. Ada dinding tak terlihat yang memisahkan mereka dari dunia. Bukan karena mereka tidak ingin terhubung, melainkan karena kedalaman jiwa mereka sulit dipahami orang kebanyakan. Ketika mereka mencoba berbicara dari hati, seringkali kata-kata mereka terdengar asing di telinga orang lain. Saat mereka mengekspresikan kebenaran batinnya, orang-orang malah menjauh. Inilah yang membuat mereka belajar untuk diam. Diam bukan berarti tidak punya suara, melainkan bentuk perlindungan. Mereka tahu, tidak semua telinga siap mendengar kebenaran, tidak semua hati mampu menampung kedalaman. Maka, mereka memilih berjalan dalam sunyi, sambil membawa cahaya yang perlahan membakar dirinya sendiri. Mengapa orang terpilih sulit dicintai? Pertanyaan ini menyakitkan, tetapi jujur. Jawabannya bukan karena mereka tidak layak, justru karena cinta bagi mereka memiliki standar yang berbeda. Mereka tidak mencari cinta yang dangkal, tidak haus akan sentuhan yang sementara, tidak tergoda oleh janji yang manis. Jiwa mereka menuntut sesuatu yang lebih, keaslian, ketulusan, dan resonansi. Cinta yang benar-benar sejajar dengan kedalaman jiwa mereka. Dan cinta semacam itu, langka adanya. Banyak orang bisa menawarkan kasih, tetapi hanya sedikit yang mampu menanggung kedalaman. Hanya sedikit yang sanggup bertahan ketika jiwa terpilih menunjukkan luka-luka lamanya, keretakan batinnya, dan ketelanjangannya sebagai manusia. Kebanyakan orang ingin bagian indahnya saja, cahaya tanpa bayangan. Tapi orang terpilih tidak bisa dipisahkan dari keduanya. Di dalam mereka, cahaya dan gelap berjalan bersama. Maka, mencintai mereka berarti menerima keduanya sekaligus. Dan tidak banyak yang sanggup. Namun, di balik kesepian, ada pelajaran besar yang jarang disadari. Kesepian bukanlah hukuman, melainkan proses. Ia adalah jalan sunyi yang membentuk kekuatan. Tanpa kesepian, orang terpilih akan mudah larut dalam hiruk-pikuk dunia, kehilangan jati diri, dan kehilangan suara batin yang jernih. Justru karena mereka ditarik menjauh dari keramaian, mereka dipaksa masuk ke dalam dirinya sendiri. Dari situlah lahir kebijaksanaan, dari situlah lahir kekuatan, dari situlah lahir cahaya yang kelak menerangi orang lain. Mungkin inilah yang membuat hidup mereka tampak gelap, karena mereka berjalan melawan arus. Ketika orang lain sibuk mencari pengakuan, mereka belajar melepaskannya. Ketika orang lain mengejar hubungan, mereka dipanggil untuk memperdalam hubungan dengan dirinya sendiri. Ketika orang lain ingin selalu ditemani, mereka dididik untuk kuat berdiri sendirian. Semua ini tampak kejam, tetapi sebenarnya adalah penempaan. Rahasia gelap ini tidak untuk ditakuti, melainkan untuk diterima. Kesepian, sulitnya menemukan teman sejati, dan sulitnya dicintai bukan tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa jiwa mereka sedang dipisahkan untuk tujuan yang lebih besar. Dunia mungkin tidak mengerti mereka, tetapi itu bukan masalah. Sebab, panggilan jiwa tidak pernah bergantung pada pengakuan orang lain. Ia berdiri sendiri, kuat dalam keheningan, dan kokoh meski sering menangis dalam diam. Dan bila Anda yang mendengar ini merasa bahwa narasi ini berbicara langsung ke dalam hati Anda, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin Anda sedang dipanggil untuk menyadari sesuatu, bahwa sepi yang Anda bawa bukan sia-sia. Bahwa sulitnya Anda menjalin hubungan bukanlah kegagalan. Bahwa sulitnya Anda dicintai bukan berarti Anda tidak layak. Justru itulah tanda bahwa Anda sedang ditempa, dipisahkan, dan dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar cinta manusia biasa. Cinta yang Anda cari bukanlah cinta yang datang dari luar, melainkan cinta yang tumbuh dari dalam. Begitu Anda belajar mencintai diri sendiri dengan segala luka dan kekurangan, barulah semesta akan mempertemukan Anda dengan jiwa-jiwa yang seirama. Sebab hanya ketika Anda penuh, Anda mampu menarik yang penuh. Hanya ketika Anda utuh, Anda mampu menyambut yang utuh.
Kesimpulannya, rahasia gelap orang terpilih bukanlah kutukan, melainkan jalan sunyi yang penuh pelajaran. Mereka mungkin hidup sepi, tanpa banyak teman, dan sulit dicintai. Tetapi disitulah kekuatan mereka ditempa. Disitulah cahaya mereka menjadi murni. Dan disitulah panggilan jiwa mereka semakin jelas terdengar. Jangan takut pada kesepian. Jangan benci pada sunyi. Jangan merasa gagal karena sulit dicintai. Semua itu adalah bagian dari perjalanan jiwa Anda. Teruslah melangkah, meski sendirian. Teruslah menjaga cahaya, meski terasa berat. Karena pada akhirnya, sepi Anda akan bermakna. Luka Anda akan menjadi obat bagi orang lain. Dan cinta yang sejati akan datang, bukan ketika Anda mencarinya, tetapi ketika Anda sudah menjadi wujud cinta itu sendiri. Rahasia gelap orang terpilih, hidup sepi, tanpa teman, dan sulit dicintai. Hidup sebagai orang terpilih seringkali terasa seperti berjalan di sebuah jalan panjang yang sepi. Ada bisikan lembut di dalam hati yang selalu menuntun, tetapi langkah terasa berat karena jarang ada yang memahami. Mungkin inilah rahasia terdalam yang jarang dibicarakan, bahwa orang-orang terpilih tidak selalu diberkati dengan kemudahan dalam hubungan manusia. Mereka tidak selalu dipenuhi tawa persahabatan yang ramai, atau cinta yang mudah datang dan bertahan. Sebaliknya, mereka kerap hidup dalam kesunyian, seolah dunia menempatkan mereka di pinggir keramaian. Namun, apakah kesepian itu sebuah kutukan? Ataukah justru panggilan yang halus? Penutup ini bukan untuk menutup perjalananmu dalam memahami dirimu. Sebaliknya, ia adalah pintu menuju pengertian yang lebih dalam. Bahwa mungkin, selama ini, kesepianmu bukanlah tanda bahwa ada yang salah denganmu, melainkan tanda bahwa jiwamu sedang menjalani sesuatu yang tidak biasa. 1. Kesepian sebagai jalan pembersihan. Kesepian yang dialami oleh orang-orang terpilih seringkali bukan kebetulan. Ia datang sebagai ruang pembersihan. Dunia luar terlalu penuh dengan suara, terlalu ramai dengan tuntutan, terlalu bising dengan ekspektasi. Dalam keramaian itu, jiwa bisa kehilangan jati dirinya, larut dalam arus yang bukan miliknya. Maka, kesepian hadir seperti hutan sunyi yang memberi kesempatan untuk menemukan kembali suara jiwa. Bagi orang biasa, kesepian bisa terasa sebagai ancaman. Tapi bagi jiwa terpilih, kesepian adalah cermin. Ia memantulkan segala luka yang pernah ditinggalkan, segala ilusi yang pernah diyakini, dan segala hal yang sebenarnya bukan bagian dari diri. Di sanalah, perlahan, pembersihan itu terjadi. Dalam kesunyian, lapisan-lapisan palsu mulai luruh. Yang tersisa adalah inti yang murni. Itulah sebabnya, banyak orang terpilih merasa bahwa mereka sering kehilangan teman, ditolak, atau sulit dicintai. Bukan karena mereka tidak layak dicintai, melainkan karena jiwa mereka sedang dibersihkan dari keterikatan palsu, agar kelak, yang tersisa hanyalah hubungan yang sejati. 2. Cinta yang sulit ditemukan. Orang terpilih sering bertanya, kenapa cinta begitu sulit datang padaku? Kenapa aku selalu merasa asing dalam hubungan? Jawabannya mungkin sederhana namun dalam, karena cinta yang ditakdirkan untukmu tidak sama dengan cinta kebanyakan. Kebanyakan orang merasakan cinta sebagai pertukaran, sebagai kebutuhan emosional yang saling diisi. Tetapi orang terpilih dipanggil untuk mengenal cinta yang lebih tinggi, cinta yang tidak lahir dari kekosongan, melainkan dari kepenuhan jiwa. Dan untuk bisa merasakannya, mereka harus lebih dulu menemukan diri mereka sendiri dalam kesepian. Inilah yang membuat perjalanan mereka tampak sulit. Mereka tidak bisa begitu saja melekat pada siapa saja. Hati mereka menolak keterikatan yang palsu. Jiwa mereka tahu, bahkan sebelum pikiran menyadarinya. Maka cinta terasa sulit, bukan karena cinta itu tidak ada, tapi karena cinta sejati menunggu pada waktunya, dan itu seringkali bukan di usia muda, bukan di saat dunia menginginkan mereka segera menetap, tapi di saat jiwa sudah matang, tenang, dan siap berbagi tanpa kehilangan dirinya. 3. Kesunyian sebagai panggilan jiwa. Ada yang lebih dalam dari sekadar kesepian. Itu adalah kesunyian. Kesepian adalah ketika kita merasa kekurangan seseorang di luar diri kita. Tetapi kesunyian adalah ruang suci yang hadir ketika kita menyadari bahwa jiwa kita dipanggil untuk diam, untuk mendengar sesuatu yang lebih tinggi. Orang terpilih kerap dipanggil untuk berjalan di jalur ini. Dunia bisa memandangnya sebagai penderitaan, tetapi bagi jiwa, ini adalah perjalanan pulang. Kesunyian membawa mereka pada pengertian yang luas, bahwa hidup tidak selalu tentang ditemani, tetapi tentang menyatu dengan sesuatu yang lebih besar dari diri. Dalam kesunyian,
mereka menemukan bahwa mereka tidak benar-benar sendiri. Ada kekuatan yang selalu menyertai. Ada cahaya yang senantiasa menjaga. Ada panggilan yang tak pernah berhenti. 4. Membaca kembali takdir. Jika kamu merasa jalan hidupmu sepi, jangan tergesa-gesa menyimpulkan bahwa itu kegagalan. Lihatlah lebih dalam. Mungkin, sepi itu adalah tanda bahwa kamu sedang diarahkan untuk sesuatu yang tidak biasa. Bahwa ada peran yang hanya bisa dijalani dalam kesunyian. Bahwa ada kedalaman yang hanya bisa dipahami jika kamu berani berjalan sendirian. Orang-orang terpilih memang seringkali ditandai dengan jalan yang berbeda. Mereka tidak hidup untuk sekadar mengikuti arus. Mereka bukan cermin dari dunia, tetapi cahaya yang memantulkan sesuatu yang lebih tinggi. Dan untuk itu, kesunyian adalah guru terbaik mereka. 5. Tidak sulit dicintai, hanya berbeda. Rahasia gelap orang terpilih sering disalahpahami. Mereka dianggap sulit dicintai. Padahal, kebenarannya, mereka bukan sulit dicintai, melainkan berbeda cara dicintainya. Mereka tidak bisa dicintai hanya dengan kata-kata manis, janji kosong, atau permainan dunia. Mereka hanya bisa dicintai dengan kejujuran, dengan kedalaman, dengan jiwa yang juga berani telanjang tanpa topeng. Mereka bukan sulit dicintai, mereka justru adalah cermin. Siapapun yang mencoba mendekat, akan melihat dirinya sendiri. Dan hanya mereka yang berani menghadapi cermin itu, yang mampu bertahan. 6. Penutup, dari kesepian menuju kesadaran. Pada akhirnya, rahasia gelap orang terpilih bukanlah bahwa mereka akan selamanya sepi, tanpa teman, atau sulit dicintai. Rahasia itu adalah bahwa mereka dipanggil untuk mengenal kesepian lebih dalam daripada orang lain, agar mereka bisa memahami arti kehadiran. Mereka dipanggil untuk mengalami kehilangan, agar mereka benar-benar mengerti makna memiliki. Mereka dipanggil untuk berjalan sendirian, agar mereka tahu nilai dari sebuah kebersamaan. Dan mereka dipanggil untuk merasakan cinta yang sulit, agar kelak mereka bisa menjaga cinta yang sejati dengan setia. Kesepian bukanlah akhir, ia hanyalah gerbang. Kesunyian bukanlah kutukan, ia adalah panggilan. Dan, sulit dicintai, bukanlah takdir. Ia hanyalah penyaringan, agar hanya yang benar-benar tulus yang bisa masuk ke dalam hidupmu. Jika kamu adalah salah satu dari mereka yang merasa hidupmu sepi, percayalah, ini bukan hukuman. Ini adalah tanda bahwa jalanmu berbeda, bahwa jiwamu dipilih, bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang menantimu. Dan ketika saat itu tiba, semua kesepianmu akan terlihat bukan sebagai beban, melainkan sebagai anugerah yang membentukmu. Jadi, jangan takut pada kesepian. Jangan lari dari kesunyian. Jangan benci pada dirimu karena merasa sulit dicintai. Terimalah semua itu sebagai bagian dari perjalanan jiwamu. Karena di balik semua rahasia gelap ini, ada cahaya yang menunggu. Dan cahaya itu, ada di dalam dirimu.